Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasisan Maulana. Saya ingin mempresentasikan tema perkembangan nilai-nilai moral, nilai-nilai dan moral yang diampu oleh dosen Ibu Yunita Lasmana MPD. Perkembangan nilai moral dan sikap dibagi menjadi 5. Pengertian dan saling keterkaitan antara nilai moral dan sikap serta pengaruh terhadap tingkah laku. Kedua, karakteristik nilai moral dan sikap remaja. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan perilaku. 4. Perkembangan perbedaan individual dalam perkembangan nilai moral dan sikap. 5. Upaya mengembangkan nilai moral dan sikap remaja serta implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian dan saling keterkaitan antara nilai moral dan sikap serta pengaruhnya terhadap tingkah laku dibagi menjadi 3. Nilai-nilai kehidupan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidup dengan warga serta dengan sesama warga negara. 2. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala sesuatu perbuatan yang dinilai baik dan perilaku dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. 3. Sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan, predisposisi tingkah laku. Jika sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai sesuatu penghayatan objek tersebut. Berikutnya, karakteristik nilai moral dan sikap remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai dan mengembangkan nilai-nilai baru yang sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk membuka identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Pembentukan nilai-nilai baru dilakukan dengan cara identifikasi dan imitasi terhadap tokoh atau model tertentu, atau bisa saja berusaha mengembangkannya sendiri. Yang kedua, karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuatu dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahap berpikir operasional formal, yaitu mampu berpikir abstrak. Abstrak itu berpikir secara tidak baik atau tidak nyata, dan mampu memecahkan masalah yang bersifat hipotensi. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Lanjut, yang ketiga, karakter remaja adalah sikap menentang nilai-nilai dasar hidup orang tua dan dewasa lainnya. Apalagi kalau orang tua atau orang dewasa berusaha memaksa nilai-nilai yang dianutnya pada remaja. Sikap menentang pranata adat kebiasaan yang ditunjukkan oleh para remaja merupakan gejala wajar yang terjadi.
sebagai kunci kemampuan berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam realitas. Gejala sikap menentang pada remaja hanya bersifat sementara, akan berubah serta berkembang ke arah moralitas yang menantang dan mandiri. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan perilaku. Ini dibagi menjadi dua. Nilai moral dan sikap adalah aspek-aspek yang berkembang dalam diri individu melalui interaksi pada aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya, seseorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak oleh kelompok sosialnya. 2. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu, mencakup aspek psikologi, sosial, budaya, dan fisik kebedaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat luar sana. Kondisi psikologi, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Lanjut. Yang 3. Perbedaan individual dalam perkembangan nilai moral dan sikap. Dalam pernyataan sehari-hari selalu saja ada gradasi dalam interaksi penghayatan dan pengalaman individu mengenai nilai-nilai tertentu. Di sini dibagi menjadi dua. Di ujung paling kiri kita kelompokkan individu yang hampir atau sama sekali tidak tahu tentang konsep dan nilai tetangga, rasa, dan karenanya juga tidak bertindak secara benar ditinjau dari konsep tenggang rasa. Yang kedua, di ujung paling kanan terdapat individu yang baik pengetahuan maupun tingkah lakunya ya, mencerminkan penghayatan nilai tenggang rasa yang sangat meyakinkan. Dari kegiatan ini dapat dipahami pula terdapat perbedaan individu dalam pemahaman nilai-nilai dan moral sebagai pendukung sikap dan perilaku. Lanjut. Yang 4. Upaya mengembangkan nilai moral dan sikap remaja serta aplikasinya dalam menyelenggarakan pendidikan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai moral. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dalam pengambilan keputusan keluarga, sedangkan dalam kelompok sebaya remaja turut serta mencari aktif dalam bertanggung jawab dan menentukan dalam bertanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Kita ketahui bahwa nilai-nilai hidup yang dipelajari barulah bentuk-bentuk perkembangan apabila telah dikaitkan dengan konteks kehidupan bersama. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan dan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai hidup. Itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai hidup tersebut. Para remaja sering bersikap kritis menentang nilai-nilai yang dasar hidup orang tua dan orang dewasa lainnya, karena itu orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya perlu memberi model atau contoh perilaku yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang diperjuangkan. Lanjut, yang terakhir, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.